Robi'ah Al-Adawiyah. Itu beliau ini menganggap ketika mengalami rasa sakit, sakit ini ditafsirkan, dimaknai oleh Robi'ah sebagai bukti cintanya Tuhan kepadanya. Jadi suatu ketika Robi'ah ini jalan, kemudian tersandung, terus tersungkur jatuh. Kakinya berdarah, dahinya berdarah. Tapi begitu jatuh, bangun, kemudian dia tersenyum dan bersyukur luar biasa kepada Allah. Nah, ada orang yang melihat peristiwa itu kemudian datang pada beliau. Loh, sampean ini gimana? Sampean ini kan sakit, tersandung, jatuh, berdarah-darah. Kok malah alhamdulillah kemudian tersenyum? Jawabannya Robi'ah, iya, ini adalah dari kekasihku. Ini adalah bukti cinta dari kekasihku. Itu penjelasannya dianalogikan dengan teman-teman tadi saya jelaskan ya. Kadang-kadang teman-teman yang punya pasangan atau pacaran atau mungkin sama suami atau istrinya, itu kadang-kadang kan ada situasi ketika sedikit memukul, sedikit mencubit, sedikit menjewer. Loh, itu kalau dibaca objektif ya, jiwitan, cubitan itu ya sakit, pukulan itu ya nyeri dirasakan, jeweran itu ya sakit. Tapi kan kita menanggapinya dengan bahagia, dengan senyum, dengan mesra. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cubitan, pukulan, jeweran itu ekspresi dari sayangnya pasangan kita pada kita. Ekspresi manja dari pasangan kita pada kita. Nah, Robi'ah ini memaknai sakit yang dia alami, yang menimpa dirinya semacam itu. Sakit adalah bukti cinta Tuhan padaku, bahwa Tuhan tidak cuek padaku. Karena bagi orang-orang yang saling mencintai, musibah yang luar biasa adalah ketika kekasih sudah tidak peduli lagi, ketika seorang kekasih sudah cuek terhadap keberadaan orang yang dia cintai. Nah, Robi'ah begitu, jadi dapat sakit malah bersyukur. Alhamdulillah Allah tidak cuek padaku. Aku ya diingatkan, aku ya dijawil, aku ya kadang-kadang dicubit, kadang-kadang dijewer. Menunjukkan kekasihku perhatian padaku. Nah, ini versi Sufi biasanya semacam ini cara memahami rasa sakit. Dulu saya lupa di sesi apa, kan juga ada cerita ketika seorang Sufi naik perahu bersama banyak temannya, tiba-tiba ada badai. Semua orang takut, semua orang pontang-panting ke sana kemari untuk gimana caranya biar bisa selamat dari badai. Kecuali si Sufi ini. Sang Sufi ini malah duduk tenang sambil senyum, melihat orang lalu lalang di depannya. Terus ada orang protes, sampean ini gimana sih? Ini loh ada bahaya ini, kita semua mau tewas ini. Sampean kok malah diam saja duduk sambil senyum-senyum. Si Sufi ini terus bilang, loh aku harus gimana lagi? Ini pemberian kekasihku. Ini anugerah dari kekasihku. Insya Allah dia hanya menghendaki kebaikan untukku. Nah, ini level-levelnya Sufi. Mungkin kalau kita agak berat ya nyampe makom ini. Tapi ini untuk referensi kita saja. Siapa tahu nanti dalam hidup kita sampai pada titik yang secara sunnatullah agak sulit kita berharap. Karena sakit atau musibah yang kita alami. Tapi jangan lupa kita masih punya qudratullah. Kita bisa membaca peristiwa bencana, peristiwa musibah itu juga sebagai bukti cintanya Allah, sebagai anugerah Allah pada kita yang tidak harus melahirkan kemarahan atau keluhan, tapi justru melahirkan rasa syukur. Karena semuanya kita posisikan sebagai bukti
dari kepedulian Allah, sebagai bukti dari cinta Allah kepada manusia. Ini juga saya bawa salah satu perspektif tentang sakit. Ini dari kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, ini yang banyak dikaji di pesantren-pesantren. Di kitab itu disebut ada hadis. Jadi Kanjeng Nabi suatu ketika bersabda, ketika seorang hamba yang mukmin akan mengalami sakit, jadi ketika ada seorang mukmin yang oleh Allah dinas engkau akan sakit, saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 malaikat. Masing-masing dari malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kekuatan jasmaniahnya, mencabut kekuatan fisiknya. Ini nanti yang membuat orang sakit itu jadi lemah badannya, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Ini tugasnya malaikat yang pertama. Tugasnya malaikat yang kedua mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Nah, malaikat yang kedua tugasnya mencabut rasa. Makanya orang sakit itu seenak apapun makanan ya rasanya pahit. Malaikat yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajahnya, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Nah, makanya orang sakit itu secantik apapun, kalau sakit ya pucat. Kalau semula sudah putih, pucat ya tambah pucat. Jadi ini tugasnya malaikat yang ketiga. Nah, malaikat yang terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya. Sehingga saat sakit itu dia berada dalam kondisi suci dari dosa. Yang satu mengambil kekuatan, yang satu mengambil rasa, yang satu mengambil kecerahan wajah, dan yang terakhir mengambil dosanya. Ketika hamba mukmin yang sakit tersebut disembuhkan oleh Allah, malaikat-malaikat tadi diperintahkan untuk segera mengembalikan kekuatan raganya, kelezatan rasanya, dan kecerahan wajahnya. Kalau sudah dinas diputuskan oleh Allah untuk sembuh, maka 3 malaikat disuruh mengembalikan yang sudah diambil. Yang tadi mengambil kelemahan fisiknya harus mengembalikan lagi biar dia kuat lagi. Yang tadi mengambil kelezatan rasa harus mengembalikan lagi biar bisa merasakan makanan lagi. Yang tadi mengambil kecerahan wajah mengembalikan lagi sehingga tidak pucat lagi. Sementara untuk malaikat yang mengambil dosa tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikannya. Kecuali yang tadi sudah mengambil dosa, tidak dibalik gini. Nah, malaikat yang keempat ini kemudian bersujud dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa Engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu? Ini malaikat yang keempat heran, terus tanya, loh kok dosanya tidak dikembalikan? Kan fasilitas-fasilitas yang lain dikembalikan. Allah pun menjawab, tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit. Ini untuk membesarkan hati kita, untuk kita tahu bahwa jangan takut, sakit adalah penggugur dosa.